Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk materi kompetensi dasar 3.2 yaitu tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan bangsa Barat. Nah, pada kesempatan ini, pada pembelajaran ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan latar belakang terjadinya perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Barat. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan ciri-ciri perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad 18. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh perlawanan sebelum terjadi abad 18. Dan yang keempat, peserta didik dapat membandingkan perlawanan sebelum dan sesudah abad 18. Nah, itulah harapan Ibu. Maka dengan adanya pertemuan ini, kalian perhatikan apa yang Ibu ajarkan hari ini. Oke anak-anak, seperti kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan rempah-rempah. Oleh karena itu tidak heran bangsa Eropa itu selalu mencari jalan untuk mendapatkan rempah-rempah di Indonesia. Karena banyaknya rempah-rempah yang diharapkan oleh bangsa Eropa ini sangat menggiurkan bangsa Barat, maka bangsa Barat akhirnya yang tadinya ingin mencari berubah ingin menguasai. Nah, keserakahan ingin menguasai inilah akhirnya bangsa Eropa menerapkan perdagangan monopoli perdagangan. Anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan monopoli perdagangan? Oke, monopoli perdagangan adalah monopoli atau perdagangan yang dikuasai oleh satu pihak, yaitu pihak penguasa. Siapa penguasanya saat itu? Penguasanya adalah bangsa Barat. Karena dia waktu itu sebagai pembeli rempah-rempah, maka pasar rempah-rempah saat itu semua harga diatur oleh bangsa Barat. Tentu saja kalau harga rempah-rempah dari berbagai daerah yang dijual itu harganya diatur oleh bangsa Barat, bangsa pembeli, otomatis harga yang diberikan oleh dalam rempah-rempah itu adalah harga yang sangat murah. Karena sangat murah, maka bangsa Indonesia, para pedagang khususnya, tidak mendapatkan keuntungan. Karena itulah terjadilah kesengsaraan di mana-mana. Akibat kesengsaraan inilah yang nantinya melatar belakangi terjadinya perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat. Bagaimana bangsa Indonesia menghadapi perlawanan, padahal waktu itu Indonesia masih sangat minim dalam bidang persenjataan. Anak-anak, perlawanan bangsa Indonesia menghadapi bangsa Barat ini, kalau dilihat dari waktunya, itu terbagi menjadi dua. Satu adalah perlawanan sebelum abad 18. Dan yang kedua, perlawanan sesudah abad 18. Apa ciri-ciri perlawanan sebelum abad 18? Satu, bersifat kedaerahan. Dua, perlawanan itu secara fisik atau tatap muka langsung. Tiga, tergantung pada seorang pemimpin. Empat, dipelopori oleh bangsawan, dalam sini raja. Dan yang kelima, bertujuan untuk mengusir penjajah dari daerahnya. Nah, itulah ciri-ciri perjuangan sebelum abad 18. Sekarang Ibu terangkan kenapa perjuangan pada saat itu masih bersifat kedaerahan. Perjuangan atau perlawanan waktu itu masih bersifat kedaerahan karena pada saat itu sistem pemerintahan masih berbentuk feodal. Anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan pemerintahan feodal? Nah, pemerintahan feodal di sini adalah pemerintahan yang dipimpin oleh raja. Nah, karena bentuk pemerintahan masih feodal, maka setiap raja hanya ingin memperhatikan kesejahteraan di wilayahnya masing-masing. Yang kedua, perlawanan secara fisik.
Perlawanan secara fisik ini maksudnya perlawanan yang dilakukan secara langsung bertatap muka. Padahal waktu itu Indonesia masih menggunakan senjata-senjata tradisional. Nah, karena perjuangan secara fisik ini banyak dilakukan terutama ketika penjajahan VOC dan Portugis di Indonesia. Contohnya, perlawanan yang dilakukan secara fisik adalah perlawanan Aceh versus Portugis. Yang kedua, perlawanan Kerajaan Mataram melawan VOC. Ketiga, perlawanan Goa-Talo dalam melawan VOC. Dan yang keempat, perlawanan Kerajaan Banten dalam melawan VOC. Nah, ini contoh perjuangan secara fisik. Nah, selain melawan VOC, perlawanan secara fisik pada saat itu juga dilakukan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Anak-anak ingat kan, apa bedanya pemerintahan VOC dengan pemerintahan Hindia Belanda? Nah, kalau contoh perjuangan secara fisik itu melawan Hindia Belanda, antara lain perlawanan Diponegoro, kemudian Perang Padri, dan Perang Bali, antara lain. Ini masih banyak lagi. Ada perlawanan Antasari dan sebagainya. Nah, itu perjuangan secara fisik. Yang ketiga, tergantung pada seorang pemimpin. Loh, apa maksudnya? Nah, perlawanan yang tergantung pada seorang pemimpin ini maksudnya apabila di dalam perlawanan itu seorang pemimpin tertangkap atau terbunuh, maka perlawanan secara otomatis akan berakhir. Nah, karena sangat tergantung pada pemimpin. Beda dengan setelah abad 18. Kalau abad 18, perlawanan itu berorientasi pada tujuan. Kalau berorientasi pada tujuan, walaupun pemimpin itu tertangkap atau terbunuh, maka perlawanan itu tetap berlanjut selama tujuan yang sudah dicita-citakan itu belum tercapai. Nah, kemudian, kalau yang tadi perlawanan secara fisik, itu ada pemerintahan melalui tatap muka dengan senjata yang sederhana. Kalau setelah abad 18, perlawanan itu bukan lagi secara fisik, tetapi melalui organisasi modern. Contohnya, mereka melalui organisasi-organisasi Budi Utomo, ada organisasi Serikat Islam, ada organisasi Indonesia Partits, dan sebagainya. Nah, itulah perbedaan perlawanan secara fisik sebelum dan perlawanan setelah abad 18. Kemudian yang keempat, itu dipelopori oleh seorang bangsawan. Dalam sini adalah raja. Kenapa? Karena raja ini adalah penguasa daerah. Maka perlawanan itu yang menggerakkan seorang raja. Kalau setelah abad 18 sudah tidak ada kerajaan, maka yang menggerakkan adalah kaum bangsawan atau kaum bangsawan cerdik pandai, kaum intelektual. Dari mana munculnya golongan intelektual? Golongan intelektual ini muncul akibat adanya politik etis. Ingat anak-anak, politik etis memiliki 3 program yang dikenal dengan trilogi Van de Venter. Salah satunya adalah di bidang pendidikan. Nah, dengan pendidikan yang diselenggarakan ini, maka mendorong munculnya kaum pelajar yang sadar akan nasib bangsanya. Di sinilah akhirnya nanti kaum pelajar memelopori munculnya perlawanan terhadap bangsa Barat. Kemudian yang kelima, bertujuan untuk mengusir penjajah dari daerahnya. Nah, karena tadi kerajaan, maka tujuan perlawanan ini hanya untuk mengusir penjajah dari daerahnya. Beda dengan perlawanan setelah abad 18. Kalau abad 18 tadi sifatnya sudah nasional, maka tujuan mereka tidak ke daerah lagi, tujuan mereka adalah untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, ini anak-anak, strategi perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan bangsa Barat. Nah, nanti pertemuan yang berikutnya kita akan bahas tentang
perjuangan secara fisik, baik melawan VOC maupun melawan pemerintahan Hindia Belanda. Anak-anak, pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Diharapkan dengan adanya keterangan Ibu tadi, kalian bisa mengerjakan atau menjawab soal-soal yang Ibu berikan. Salah satunya, apa perbedaan perlawanan sebelum dan sesudah abad ke-18? Oke anak-anak, saya akhiri sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini, kalian semakin bisa memahami bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan bangsa Barat. Oke, anak-anak sampai sini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.